Tokyo Revengers Season 2 Episode 1. Setelah Chifuyu Matsuno tertembak, Kisaki Teta menanyakan ke Takemichi bagaimana rasanya dipercaya atas Toman. Kisaki mengatakan bahwa Takemichi tidak perlu khawatir karena ia akan segera menyusul Chifuyu. Ada apa dengan dirimu Takemichi? Cuma begitu sajakah? Sayang sekali. Sampai jumpa pahlawanku. Ketika Kisaki ingin menembak, ruangan seketika gelap. Terdengar seseorang memukul Kisaki dan anak buahnya. Selang beberapa waktu Takemichi terbangun. Di mana aku? Sambil bangun kesakitan Takemichi sadar kalau Kisaki menembak kakinya. Aku memberimu pertolongan pertama. Ujar seseorang yang berdiri di depan Takemichi. Dengan samar-samar Takemichi melihat sambil kebingungan siapa yang menyelamatkannya. Baji-kun? Bukan. Kazutora-kun? Begitu ya. Sudah 12 tahun sejak dia bebas dari penjara. Takemichi berusaha untuk berdiri dan menyapa Kazutora. Lama tak berjumpa. Tiba-tiba Kazutora memukul Takemichi. Kazutora memukul Takemichi berkali-kali hingga terkapar. Tempo hari. Aku melihat ada orang-orang yang memukul wanita seperti itu. Saat aku turun tangan, katanya mereka dari Tokyo Manji. Sejak kapan Toman menjadi geng yang suka memukuli wanita? Aku tak peduli denganmu. Aku ingin menyelamatkan Chifuyu. Adegan kembali ketika Kazutora baru keluar dari lapas remaja. Ia terkejut ada seseorang yang menjemputnya. Lama tak bertemu, Kazutora-kun. Butuh tumpangan? Tanya Chifuyu. Chifuyu mengatakan Toman saat ini sedang membusuk. Mereka menjadi geng kriminal tanpa etika yang tak tersentuh polisi. Mari kita kembalikan Toman seperti dulu. Lalu adegan kembali ke Takemichi dan Kazutora. Dia selalu berjuang sendirian. Meski begitu apa yang kau lakukan Takemichi? Tanya Kazutora. Takemichi berpikir bahwa dirinya di garis dunia ini menjadi sangat busuk sampai tak bisa diandalkan Chifuyu. Toman telah tumbuh begitu besar sampai tak bisa diatur lagi. Meski begitu kau malah melayani Kisaki. Satu-satunya harapan kami, Draken telah dihukum mati. Dan keberadaan Maiki sama sekali tak diketahui. Hei Takemichi. Sebenarnya Toman sedang mengarah kemana? Apa kau ingat kata-kata Maiki tentang menciptakan era baru bagi para preman? Seperti yang dia katakan Toman telah tumbuh begitu besar. Narkoba, prostitusi, judi, ilegal, rentenir, pembunuhan. Toman telah merambah segala macam kriminalitas dan tumbuh besar. Tapi, kau tahu, inikah era yang ingin dibuat Maiki? Inikah Toman yang ingin dilindungi Baji? Mereka tak menginginkan Toman seperti ini. Benar kan, Takemichi? Benar. Itu tidak salah. Memang bukan. Toman yang kucintai bukan seperti itu. Toman yang kucintai selalu bersinar. Mari kembalikan Toman kita. Setelah itu Kazutora dan Takemichi masuk ke dalam mobil. Di mobil Takemichi mengatakan kalau ingatannya kurang jelas. Mungkin pertanyaannya cukup aneh. Tapi, kenapa Toman bisa menjadi seperti ini? Kazutora pun menjawab kalau ini semua karena Maiki telah berubah. Toman berubah karena Maiki berubah. Takemichi pun tidak percaya. Tidak mungkin. Pasti ada dalangnya kan? Apa Kisaki telah mengatur semua ini? 1 bulan lalu, Mitsuya menghilang. Dia tak terlihat lagi setelah Maiki mengutusnya. Tiba-tiba ponsel milik Kazutora berbunyi. Halo? Begitu ya? Saat Kisaki menangkapmu tadi malam. Pachin dan Peh yang dibunuh? Maiki mulai melenyapkan mantan anggota geng Toman. Dia tak mempercayai teman-temannya lagi. Takemichi pun tidak percaya. Tidak mungkin. Maiki-kun mulai melenyapkan teman-temannya. Ya, semuanya dilakukan atas perintah Maiki. Kisaki hanya menurutinya. Maiki telah berubah jadi jahat. Karena aku salah satu orang yang membuatnya berubah. Aku ingin bicara dengannya. Dia harus menjauh dari mereka. Menjauh dari kekerasan Kisaki dan uang Black Dragon. Jika keduanya tetap dibiarkan Maiki takkan bisa kembali seperti dulu. Dia bukan preman lagi. Tolong bantu aku, Takemichi. Kali ini aku ingin menolong Maiki. Menyelamatkan Sano Manjiro. Mereka adalah sisa-sisa geng motor tua, Black Dragon.
yang bergabung dengan Toman dan menjadi anak buah Maiki. Mereka tega melakukan apa saja hanya demi uang. Tunggu. Bukankah Black Dragon adalah alasan dibentuknya Toman? Ya. Aku mengenal beberapa orang dari Black Dragon. Tapi mereka tak sama seperti dulu. Segunung uang yang dihasilkan Black Dragon adalah faktor yang mengubah Maiki. Aku memanfaatkan koneksiku untuk menemukan rekening bank rahasia mereka. Aku ingin menghentikan aliran uang itu dan menyelesaikan semuanya. Lalu, orang yang ingin mengurus Kisaki yang merupakan lengan kanan Maiki adalah Chifuyu. Chifuyu terbunuh karena Kisaki merasa terpojok. Karena itu, aku pergi ke bangunan itu untuk menyelamatkan Chifuyu. Bagaimana Chifuyu bisa memojokkan Kisaki? Ada seseorang detektif yang mendekati kamu. Dia adalah adik dari wanita yang dibunuh Kisaki. Takemichi tahu kalau detektif yang dimaksud adalah Naoto. Jadi, kau dan Chifuyu membantu detektif itu? Ya. Kami menyelidiki kasus pembunuhan Tachibana Hinata. Dan kami menemukan orang yang memberikan perintah. Anggota Toman, Sendo Atsushi, menabrak mobil kecil yang dikemudikan guru SD sampai menyebabkan ledakan besar. Keduanya tewas dalam kecelakaan. Kau ingat, kan? Itu dilakukan atas perintah Kisaki. Tapi dia punya alibi. Dia sedang mengadakan pertemuan dengan kalian di hari itu. Artinya, di dunia ini saat Hinata dan Akun mati, aku tak menyaksikan kejadiannya? Pikir Takemichi. Tapi, Chifuyu punya bukti. Bukti perintah yang diberikan Kisaki. Kami berhasil memojokkan Kisaki sampai hampir menangkapnya. Tapi dia lolos di saat terakhir karena Chifuyu. Dan mobil mereka pun berhenti. Turunlah, Takemichi. Kau harus bertemu seseorang di gang ini. Setelah itu Takemichi turun dan menemui seseorang di gang itu. Orang yang harus kutemui? Siapa ya? Naoto. Akhirnya aku bertemu dengannya. Aku sudah menunggu dirimu Takemichi-kun. Tiba-tiba Naoto memborgol tangan Takemichi. Hanagaki Takemichi. Kamu ditangkap karena telah merencanakan pembunuhan. Maaf ya Hanemiya Kazutora. Sialan. Aku ditangkap karena merencanakan pembunuhan? Sayang sekali ya Takemichi-kun. Ketika di kantor polisi, Naoto memperlihatkan sesuatu kepada Takemichi. Tolong lihat ini. Chifuyu. Apa-apaan ini? Sebenarnya aku tak mau memanggil dirimu untuk urusan ini. Tapi ini adalah perintah. Apa boleh buatkan? Ini aku ya. Takemichi heran karena dirinya sangat berbeda sekali. Matsuno Chifuyu merekam ini secara diam-diam. Aku bingung menjelaskannya, tapi yang jelas, saat kamu kembali ke masa kini, garis duniaku tiba-tiba berubah. Perbuatan dirimu di masa lalu memicu perubahan besar di masa kini. Aku masih tetap menjadi polisi. Tapi kali ini kamu tak bekerja di toko rental lagi. Kamu adalah atasan Toman. Lalu sama seperti sebelumnya. Tepat di tanggal 10 Agustus. Kakakku dibunuh Sendo Atsushi di dalam mobilnya. Aku bekerja sama dengan Hanemiya Kazutora dan Matsuno Chifuyu untuk menangkap Kisaki karena membunuh kakakku. Maafkan aku Takemichi-kun. Mungkin kamu bingung. Aku terpaksa menangkapmu karena posisiku. Tolong tonton lanjutannya. Aku membawamu ke sini karena satu alasan. Aku ingin kau membunuh seseorang. Seseorang? Aku enggak tahu dan enggak peduli sama orangnya. Intinya dia adalah gangguan untuk Toman. Sebenarnya aku tak ingin menyuruhmu. Tapi Kisaki bakal ngomel kalau enggak dilakukan. Pahamkan Atsushi? Atsushi? Akun? Siapa yang harus kubunuh? Sudah kubilang enggak tahu. Seseorang akan menghubungimu untuk menjelaskan detailnya nanti. Aku akan menyediakan semua peralatan yang kau butuhkan. Begini sebenarnya. Sejak tadi malam istriku belum mengabariku. Hei Takemichi, apa kau bisa bicara dengan atasan untukku? Istriku sedang mengandung anak kedua. Diam. Kroco sepertimu cukup diam dan nurut saja. Aku menyuruh Akun untuk membunuh seseorang? Takemichi terheran-heran. Ini video selanjutnya. Matsuno Chifuyu juga diam-diam merekam ini. Tolong lihat baik-baik. Hentikan Takemichi. Membanting perabotan takkan menyelesaikan masalah.
Bangsat, aku dijebak. Kisaki setan. Aku tak tahu kalau orang yang harus disingkirkan adalah dia. Naoto. Sudah cukup. Kami mengincar bukti keterlibatan Kisaki dalam kasus kematian kakakku. Video ini adalah buktinya. Sudah kubilang cukup. Matsuno Chifuyu merahasiakan video ini dariku. Dia melindungimu. Kali ini ternyata akulah yang telah membunuh Hina. Begitu ya, Takemichi-kun. Kamu hanya diperalat. Sudah cukup. Aku menyerah. Aku sudah berkali-kali mencoba. Tapi tak ada yang berubah. Ini malah lebih buruk dari sebelumnya. Aku malah membunuh Hina. Akun dan Chifuyu juga mati. Aku juga tak bisa menolong Baji. Aku hanya bisa kembali 12 tahun lalu dari hari ini. Tidak mungkin aku bisa menyelamatkannya. Apa gunanya menangis begitu? Aku juga merasakan kesulitan yang sama. Tidak sama. Akulah yang membunuh kakakmu. Lebih baik kita menyerah, Naoto. Aku tak bisa mengubah apapun. Kamu menyelamatkanku. Kamu bukan orang tak berguna. Di garis dunia yang pertama pun, Tokyo Manji dan Ryugu Jiken juga tidak ada. Matsuno Chifuyu Hanemiya Kazutora. Dan Baji Keisuke juga. Mereka tidak ada Takemichi. Tanpa pengaruh mereka, kita takkan bisa sampai sejauh ini di Toman. Orang yang menjaga perasaan mereka adalah kamu, Takemichi. Orang yang bisa mengubah Toman. Dan orang yang bisa menyelamatkan kakakku hanyalah kamu. Tolong ubahlah neraka ini, Takemichi-kun. Terakhir kali aku kembali ke masa lalu. Aku menjadi ketua divisi pertama Toman. Aku hampir bisa menjadi pemimpin Toman. Karena itu kupikir masa kini akan membaik. Tapi Hina masih tetap terbunuh. Dan akulah yang membunuhnya. Ini hanya dugaanku saja. Tapi apa Kisaki sengaja membuatmu membunuh kakakku? Bukankah ada yang janggal? Meski kamu sudah sering kembali ke masa lalu, tapi Kisaki selalu membunuh kakakku. Apa ini kebetulan? Tidak, bukan. Ini terlalu sering untuk sebuah kebetulan. Tak pernah ada perbedaan. Maksudmu? Kisaki Teta terlihat jelas memiliki ketertarikan denganmu dan kakakku. Aku tak punya waktu untuk merencanakan sesuatu. Kamu akan dikirim ke penjara pusat. Setelah ini kita akan makin sulit untuk bertemu. Ini kesempatanmu kembali. Tapi, baiklah. Apa yang terjadi denganmu dan Kisaki Teta di masa lalu? Kurasa itulah jawaban atas misteri kematian kakakku. Sekali lagi Takemichi dan Naoto pun berjabat tangan untuk kembali ke masa lalu. Terima kasih Chifuyu. Kazutora-kun. Karena kalian aku sudah tahu musuhnya. Mantan anggota Black Dragon. Dan juga Kisaki Teta. Merekalah yang membuat Maiki menyimpang. Aku akan mengusir mereka dari Toman. Lalu Hina dan teman-temanku akan aku selamatkan. Takemichi kembali ke masa lalu dengan kondisi bermain bowling. Kamu hebat Takemichi-kun. Aku payah main bowling. Setelah melihat betapa mengerikannya masa kini yang tadi, senyuman Hina begitu menyentuh. Kamu kenapa? Enggak kenapa-napa. Jawab Takemichi dengan terharu. Benar juga di saat ini aku sedang kecanduan main bowling. Aku sampai punya sarung tangan, sepatu dan bola bowlingku sendiri. Ternyata aku niat banget ya. Kemampuanku belum tumpul. Lihatlah ini Hina. Ini bakal jadi yang keempat. Strike 4 kali berturut-turut. Hebat. Yang di sebelah juga strike. Oh kita sama. Kita sefrekuensi ya.